Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah, kita masih berbicara, masih membahas tentang hal-hal yang menghalangi keimanan masuk dalam jiwa manusia, yaitu bahasanya yang berikutnya adalah mengikuti celotehan jahiliyah. Mengikuti celotehan jahiliyah ini sangat berperan sekali kepada bisa menghambat keimanan masuk ke dalam jiwa, karena biasanya orang yang terkena celotehan jahiliyah adalah orang yang sudah punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman bergaul dengan orang-orang yang jahiliyah. Salah dalam pergaulan, di mana ketika orang itu bergaul dengan penjual minyak wangi, maka dia akan terkena wanginya juga. Tetapi jika ia berteman dengan orang-orang atau tukang pandai besi, maka dia juga akan terkena panasnya juga. Maka teman juga menentukan agama seseorang, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalilu. Di mana agama seseorang itu mengikuti agama dari teman-temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman, dia bergaul, dia memilih pergaulan tadi. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu Abu Thalib sebenarnya dari hati kecilnya meyakini bahwa agama Rasulullah ini sangat benar dan juga sangat baik. Tapi ternyata Abu Thalib tidak mau beriman. Kenapa? Karena ternyata dia bergaul, berteman dengan Abu Jahal, yang memang Abu Jahal tidak beriman dan justru memusuhi orang-orang yang beriman, dan juga selalu membuat celotehan kepada Abu Thalib. Bagaimana andai kata engkau masuk Islam, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada agamanya Muhammad, maka engkau akan dihinakan oleh kaumnya, engkau akan tidak punya teman lagi, dan engkau tidak akan mulia lagi. Maka justru celotehan jahiliyah daripada Abu Jahal menancap dalam jiwanya. Walaupun sebenarnya Abu Thalib pernah mengatakan bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama untuk manusia, tetapi jiwanya sudah dipengaruhi dengan celotehannya Abu Jahal, dengan mengatakan seandainya engkau mengikuti agama Muhammad, derajat engkau akan hina di masyarakat. Di mana
agama nenek moyang menurut Abu Jahal ini yang terbaik. Hal ini juga diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke 170, di mana Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'ukum la ya'qiluna syai'a wala yahtadun, di mana dikatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, justru mereka mengatakan, tidak, kami hanya mengikuti apa yang hadir kepada kami, yaitu apa? Dari nenek moyang kami, ajaran-ajaran nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka tidak mengikuti ilmu sedikitpun, tidak mengerti apapun, dan dia tidak mendapatkan suatu petunjuk. Maka dengan demikian, ternyata Abu Thalib terpengaruh dengan kalimat-kalimat Abu Jahal tadi. Dia tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena memang terkena celotehan jahiliyah. Dan ini ternyata celotehan jahiliyah tadi menusuk jiwa di Abu Thalib, justru sampai wafatnya juga. Ketika wafatnya ditalkin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ternyata pengaruh dari Abu Jahal yang di sampingnya tetap menggoda, terus memberikan celotehan-celotehan yang apa? Yang mengena dan akhirnya menutup hidayah masuk ke dalam jiwanya Abu Thalib, dan dia tidak beriman. Ternyata celotehan jahiliyah mampu mempengaruhi orang untuk apa? Untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di sini ada peran iblis yang membisikkan kepada Abu Jahal, dan Abu Jahal mempunyai inspirasi dari iblis untuk apa? Memasukkan kalimat-kalimatnya kepada Abu Thalib. Nah, jiwa manusia ada kecenderungan al-hawa. Ternyata al-hawa ini dimanfaatkan. Hawa nafsu dimanfaatkan oleh Abu Jahal dan oleh iblis untuk apa? Untuk terpengaruh agar dia tidak beriman kepada Allah. Setiap pekerjaan manusia selalu iblis ingin menggoda agar tidak menjalankan apa yang memang bisa meningkatkan kualitas keimanan oleh manusia. Maka disitulah masuknya celotehan-celotehan jahiliyah ke dalam jiwa manusia, dan akhirnya menghambat keimanan masuk ke dalam jiwa manusia. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkaitan dengan penyesalan orang-orang yang sudah wafat, penyesalan di akhir. Kenapa? Ketika di dunia pada waktu itu bergaul dengan siapa? Dengan orang-orang jahiliyah. Kenapa? Pengaruhnya ternyata sampai ke jiwa dan dibawa sampai matinya, dan akhirnya terjadi penyesalan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan dari ayat 27 sampai ke 28, di mana Allah berfirman, wa yawma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhudtu ma'ar rasuli sabila. Dia menyesali, dan ingatlah ketika pada waktu nanti menyesali orang-orang yang zalim sambil menggigit dua jarinya saking menyesalnya. Kenapa dia mengatakan, seandainya dulu saya berteman dengan Rasul, tentunya ini jalan yang
sebenar-benarnya. Jalan yang baik tidak disesatkan oleh teman-teman kami. Ini penyesalan. Maka dikatakan, ya wailata laitani lam attahid fulana khalila. Dia mengatakan, aduhai, seandainya kami dahulu tidak berteman dengan si fulan, dengan si dia, tentunya kami tidak akan terjadi demikian. Tidak terjadi penyesalan yang luar biasa. Ini gundah yang luar biasa. Kenapa? Dia waktu di dunia menyesali perbuatannya. Juga dia melanjutkan perkataannya, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia mengatakan, dia teman-teman saya, dia pergaulan yang tempat bergaul saya, ternyata melupakan kami dari mengingat Allah setelah datang Al-Quran kepada kami. Setelah kami memahami kebenaran Islam, tapi karena sangat mengikuti celotehan-celotehan teman-teman saya, akhirnya dia menyesali perbuatannya. Maka dikatakan, wa kana syaitanu lil insani khadula. Maka dikatakan, sesungguhnya setan ini pengkhianat bagi manusia. Setan dari jenis jin tadi, yaitu iblis, dan menggoda kepada teman-teman yang jahiliyah tadi, mengatakan celotehan jahiliyah, akhirnya teman dirinya terkena celotehan tadi dan tidak beriman. Ini orangnya sudah tahu kebenaran. Apalagi orang yang belum paham tentang kebenaran. Ini Al-Quran sudah hadir ke dalam dirinya, terkena imbasnya. Apa? Lebih berat terkena celotehan jahiliyah daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata celotehan kekinian juga terjadi ketika orang sudah bergaul dengan temannya, berteman sudah soulmate, sangat dekat, terjadi suatu kemesraan yang luar biasa. Ketika nanti dia ingin keluar dari komunitas yang memang jahiliyah dan ingin bertobat kepada Allah, dia untuk menuntut ilmu, pakai hijab bagi orang-orang muslim dan muslimah tadi, dia teman-temannya berceloteh, sudah sadar nih, akhirnya apa? Makan, akhirnya dia minder dan tidak mau beriman kepada Allah. Kenapa? Tobat, mau ngaji, terhambat dengan celotehan, sudah sadar nih, demikian. Maka akhirnya jadi tidak bertobat kepada Allah dan memilih komunitasnya daripada untuk takut kepada neraka, ingin masuk ke surga, terhalang dengan adanya celotehan jahiliyah. Dan juga ketika orang perempuan, akhwat, pakai kaos kaki, pakaiannya pakai kerudung yang rapat, menutup hijab, dikatakan sedang sakit nih. Akhirnya dia mau tobat juga malu, akhirnya minder, akhirnya tidak mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya membuka aurat seperti teman-temannya. Nah, ini sangat berat kepada umat Islam ketika bergaul kepada orang yang jahiliyah. Akhirnya dia mendapatkan celotehan, mau tobat saja sudah susah. Kenapa? Temannya ini menggoda. Seperti tadi Abu Thalib juga, ketika dia menyadari kebenaran, sampai justru celotehannya berimbas sampai sakaratul mautnya. Ini yang mentalkin Rasulullah saja tidak bisa. Nah, hari ini banyak orang yang dinasehati oleh ustadz-ustadz, oleh guru-guru ngaji untuk apa? Beriman kepada Allah, tetapi sudah terkena celotehan tadi jahiliyah, akhirnya tidak jadi bertobat. Bahkan terjadi ketika diajak, hai teman, ayo bertobat, akhirnya jawabannya, emang gua pikirin. Nah, ini yang terjadi di dalam hatinya, memang tidak memikirkan cara bertobat dengan benar, dan akhirnya dia terkena jahiliyah. Memang orang untuk bertobat
untuk kembali kepada ajaran Islam, untuk kembali kepada keimanan yang benar sesuai dengan pengembangan fitrah dalam dirinya, itu perlu pengorbanan. Maka konsekuensinya ketika ingin benar, maka mengikuti arahan Rasul Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka solusinya yaitu mengikut kepada orang-orang yang benar, mengikut orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Jadi solusinya keluar dari lingkungan yang nggak baik, keluar dari pergaulan yang nggak benar, keluar dari teman-teman yang tidak benar, akhirnya dia bergaul dengan orang-orang yang benar, yang soleh. Maka ini menjadi solusi dan perlu perjuangan. Ketika dia sudah kuat kembali ke teman-temannya untuk berdakwah kepada teman-temannya, maka insya Allah Allah akan menolong kita dan Allah akan menyelamat kita, dan kita akan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kembali kepada keimanan. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika nanti kembali kepada teman-temannya karena sudah merasa ada protek, dirinya sudah kuat dalam keimanannya, punya rasa tanggung jawab kepada teman-temannya untuk berdakwah, maka tentunya kita baik untuk berdakwah. Dan memang anjuran Islam untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Dan tentunya dalam berdakwah juga masih ada godaan. Ketika nanti berdakwah sudah jadi ustadz nih, kan begitu. Sudah jadi ustazah nih, maka harus tetap istiqomah dalam teguh dalam pendirian, dalam kita menyampaikan sesuatu yang benar kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kepada lingkungannya. Yaitu Allah memberikan kekuatan kepada kita dengan apa? Dengan firman-Nya, yaitu innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alal malaikah wala takhafu wala tahzan. Jadi sesungguhnya Allah, orang-orang yang sudah mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, maka dia akan istiqomah sehingga malaikat akan turun kepadanya dan dia akan memberikan kabar, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, karena engkaulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teguh dalam prinsip, teguh dalam memegang keimanan. Ketika berdakwah juga harus kuat, karena konsekuensi orang berdakwah memang selalu ada celotehan dari orang-orang yang tidak menyukai dengan dakwah itu sendiri. Dan ini harus kita sabar, terlalu istiqomah dalam pendirian keteguhan iman itu sendiri. Itu saja mungkin yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadikan kita lebih yakin kepada Allah dan kita tetap komit dalam keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.